Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Kali ini kita akan membahas tentang Selat Bali di bagian dalamnya, bagian bawah laut. Karakteristik Selat Bali itu memang sangat menantang dan beresiko. Jadi ombaknya juga sangat keras, kemudian juga arusnya kencang sekali. Kalau data yang kami peroleh dan juga dari BMKG, memang di bawah itu seperti ada palung dan air mengalir dari utara ke selatan itu seperti sungai. Kami dari penyelam gabungan sudah mencoba turun. Jadi begitu kami turun hanya di 5 meter 10 meter itu sudah ke bawah arus lebih dari 50 meter. Dan menggunakan tali pun talinya tidak bertegak lurus, tapi dia seperti tertiup angin. Selat Bali adalah selat sempit yang memisahkan Pulau Jawa di sebelah barat dengan Pulau Bali di sebelah timur. Meski tampak tenang di permukaan, Selat Bali menyimpan rahasia besar di bawah lautannya. Topografi dasar laut selat ini sangat kompleks dan menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya arus laut yang sangat kuat, tidak stabil, bahkan membentuk pusaran air yang bisa mengancam kapal-kapal yang melintas. Pertama-tama mari kita pahami kondisi topografi dasar laut Selat Bali. Dasar laut di wilayah ini memiliki bentuk yang tidak rata. Ada bagian-bagian yang dalam secara tiba-tiba seperti lembah laut sempit, dan ada juga tanjakan terjal yang membentuk semacam lereng bawah laut. Kedalaman Selat Bali bervariasi tajam dari sekitar 100 meter di bagian tertentu hingga lebih dari 1000 meter di bagian lain, terutama yang terhubung langsung ke Laut Bali di sebelah utara dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Ketika air laut bergerak dari Samudra Hindia menuju Laut Bali atau sebaliknya, air ini seakan dipaksa melewati jalur sempit dan tidak rata dari Selat Bali. Perbedaan kedalaman ini menyebabkan air bergerak dengan kecepatan berbeda-beda di tiap lapisan. Di tempat yang dangkal, air dipercepat. Di tempat yang dalam, air bisa melambat, tapi juga bisa mengalami pergerakan vertikal. Hal inilah yang menyebabkan arus bawah laut menjadi sangat tidak stabil. Selain itu, karena Selat Bali merupakan bagian dari sistem arus lintas Indonesia atau Indonesian Trough Flow, maka air laut yang hangat dari Samudra Pasifik masuk ke perairan Indonesia dan kemudian mengalir ke Samudra Hindia. Jalur utama arus ini melewati berbagai selat termasuk Selat Bali. Dengan volume air laut yang besar dan ruang yang sempit, maka tekanan arus pun menjadi sangat kuat. Lalu bagaimana pusaran air atau arus berputar-putar bisa terbentuk? Ketika arus kuat bertemu dengan struktur dasar laut yang tidak beraturan, seperti tanjakan curam, lubang dalam, atau semacam bukit bawah laut, arus tersebut bisa pecah menjadi berbagai arah. Arus yang semula mengalir lurus kemudian terbelok, membentur struktur, lalu berputar. Pada titik-titik tertentu, ini menciptakan fenomena eddy atau pusaran air. Dalam kondisi tertentu, pusaran ini bisa menyerupai hisapan karena arus permukaan dan arus bawah laut saling berlawanan arah dan menciptakan gerakan spiral ke bawah. Dalam dunia kelautan, fenomena ini sering disebut upwelling dan downwelling, yaitu arus vertikal yang naik atau turun secara kuat. Nah, ketika terjadi downwelling secara ekstrim, air dari permukaan didorong ke bawah secara spiral dan menciptakan efek seolah-olah
ada lubang yang menghisap air dan benda di atasnya, termasuk perahu atau kapal kecil. Salah satu contoh nyata dari bahayanya arus di Selat Bali adalah banyaknya kasus kecelakaan laut yang terjadi di wilayah ini. Tidak sedikit kapal feri yang mengalami kesulitan saat menyeberang, terutama saat kondisi cuaca buruk dan arus laut sedang kuat. Bahkan pada musim-musim tertentu, arus laut bisa berganti arah beberapa kali dalam sehari, kadang mengalir dari selatan ke utara, kadang sebaliknya. Ini membuat navigasi menjadi sangat sulit. Beberapa nelayan dan warga lokal di sekitar pelabuhan Gilimanuk maupun Ketapang sering menyebut adanya daerah-daerah rawan di tengah selat, yaitu tempat-tempat di mana air laut tampak berputar sendiri atau tampak tenang, namun tiba-tiba kapal seperti tertarik ke satu sisi. Ini adalah indikasi adanya pusaran bawah laut yang tidak terlihat di permukaan. Bahkan beberapa penyelam profesional menyebut bahwa menyelam di Selat Bali memerlukan perhitungan waktu yang sangat cermat karena arus bawah lautnya bisa berubah sangat cepat. Kondisi ini diperparah oleh interaksi arus pasang surut. Ketika air pasang dari Samudra Hindia masuk dan bertemu dengan arus dari Laut Bali, bisa terjadi pertemuan arus atau konvergensi zona yang menghasilkan pusaran lebih kuat. Perbedaan suhu dan salinitas air dari kedua laut juga memicu perubahan densitas air yang ikut mendorong terbentuknya arus vertikal dan pusaran. Kesimpulannya, topografi dasar laut Selat Bali yang kompleks berupa kedalaman ekstrim, lereng curam, dan struktur tidak rata berinteraksi dengan arus kuat atau dari sistem lintasan air laut global. Hal ini menciptakan arus laut yang sangat kuat, tidak stabil, dan terkadang membentuk pusaran air berbahaya. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar dalam bidang pelayaran dan transportasi laut di kawasan tersebut. Maka tidak heran jika pelaut, nelayan, dan operator kapal feri selalu diminta untuk berhati-hati dan terus memantau kondisi cuaca serta arus laut sebelum berlayar di Selat Bali. Ya, memang ya, Selat Bali begitu dinamisnya untuk arus lautnya yang deras, kadang juga bisa berbalik arah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kadang ke utara, kadang ke selatan. Kemudian juga menimbulkan banyak pusaran air vertikal ya, yang seolah-olah menghisap benda-benda yang di permukaan air untuk tenggelam, termasuk kapal-kapal kecil yang bisa oleng. Ya, demikian sobat-sobat semuanya, siswa-siswa semuanya, informasi tentang kondisi dalam di Selat Bali sudah kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Agar apa? Agar ketika sobat-sobat semuanya, siswa-siswa semuanya ketika melakukan itu, maka tidak akan ketinggalan apabila kami mengupload video-video terbaru dari Guru Cakap ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.